Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga kesehatannya di tengah wabah virus corona ini. Saya menghimbau kepada kita semua, anak-anak Bapak di mana saja berada, untuk tetap jaga kesehatan dan beraktivitas di dalam rumah. Baik anak-anak Bapak, sengaja video ini dibuat untuk memudahkan kamu dalam melaksanakan pembelajaran online di rumah. Nantinya kamu dapat buka channel YouTube saya dan kamu like, comment, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kamu tetap mendapatkan informasi video-video yang baru yang akan saya upload di channel YouTube saya. Kemudian anak-anak Bapak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, nanti kamu akan isi absen yang akan dijalankan via WhatsApp. Tolong diisi dengan baik dan jujur. Baik anak-anak Bapak, silakan kita buka buku kita. Ya, buka tentang mengenai wawasan Nusantara. Ya, silakan dibuka bukunya yang warna ini, buku paket kita dibuka. Kemudian kamu buka di halaman 203. Sebelum kita bicara tentang jauh mengenai wawasan Nusantara, asas-asas wawasan Nusantara, kita harus memahami terlebih dahulu definisi wawasan Nusantara yang secara sederhana. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang suatu bangsa terhadap negaranya. Itu kalimat kunci yang saya berikan. Cara pandang suatu negara terhadap bangsanya. Bagaimana kita mengenal bangsa kita, mengenal identitas bangsa kita, mengenal kepribadian bangsa kita. Atau secara lebih jelas kamu bisa buka buku di halaman 203. Ya, lihat di halaman 203. Dikatakan di sana adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Ingat, negara kita merupakan negara kesatuan yang sampai kapanpun tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Kita bisa merdeka, kita bisa meraih kemerdekaan karena adanya nilai persatuan dan kesatuan yang digunakan bangsa-bangsa yang terdahulu. Oleh karena itu, apa salahnya kita tetap melestarikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tersebut. Baik anak-anak Bapak, selanjutnya dibuka bukunya halaman 204. Dikatakan di sana banyak sekali, yang paling bawah ini ya, pengertian wawasan Nusantara menurut beberapa para ahli. Artinya banyak pendapat-pendapat yang mengeluarkan definisi wawasan Nusantara secara kajiannya yang lebih mendalam. Dan dari beberapa kajian ini harusnya kamu bisa menyimpulkan apa itu yang dimaksud dengan wawasan Nusantara secara simpulannya saja. Tidak usah terlalu panjang lebar. Yang penting singkat, padat, dan jelas kamu gampang memahaminya. Gunakan dengan kalimatmu sendiri. Kemudian kita lihat di sana di halaman 205, hakikat wawasan Nusantara. Ya, kita baca sama-sama di sini. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Ya, dalam lingkup kepentingan nasional. Ya, lingkup kepentingan nasional ini merupakan kajian yang paling penting dalam suatu negara. Ya, apalagi kita melihat cara pandang bangsa ini terhadap negaranya harus tetap diutamakan, dinomorsatukan, ya, demi menjaga apa? Keutuhan negara, keutuhan Nusantara. Nusantara itu berarti kalau secara kalimat gugusan pulau-pulau, itu Nusantara ya. Artinya pulau-pulau yang banyak dari Sumatera sampai Papua. Ya, ini terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda. Oleh karena itu harus tetap dijaga persatuan dan kesatuannya. Baik, kemudian kita lihat, kalau kita bicara nih tentang wawasan Nusantara, ya, kalau bicara wawasan Nusantara ada satu poin penting, yaitu ada kalimat GBHN, yaitu garis besar haluan negara. Ya, kita lihat di sini, garis besar haluan negara disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Atau biasa kita sebut dengan IPOLEK Sosbud Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi ini ada keterkaitannya juga dengan materi kita sebelumnya, ya, mengenai ancaman kan. Dan kalau kita bicara ancaman itu ada dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dan kali ini kita bahas tentang wawasan Nusantaranya. Artinya materi-materi ini berkelanjutan. Ya, oke, baik. Kemudian kita buka di halaman 206 mengenai asas wawasan Nusantara ya. Asas wawasan Nusantara merupakan
Baik, asas wawasan Nusantara ya, bicara mengenai asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan demi tetap taat dan setia terhadap negara. Setia terhadap negara ini mahal ya, bukan hanya setia terhadap pasangan tapi setia terhadap negara ya. Jadi untuk kalian janganlah terlalu baper dengan materi kita ini ya. Begitu dengar kalimat setia terus kamu pikirannya kemana? Enggak, kita boleh bercanda, kita boleh humor-humornya tetap diselipkan. Yang penting tetap serius dalam belajar. Oke, baik. Kemudian kita lihat ada beberapa asas-asas wawasan Nusantara. Yang pertama ada asas kepentingan bersama. Ya, bicara kepentingan bersama berarti mengutamakan kepentingan banyak orang di atas kepentingan pribadi. Ya, kepentingan bersama itu yang paling nomor satu. Kepentingan pribadi di nomor dua kan, atau di nomor sekian kan. Ya, menjadi seorang pemimpin, ya kalau menjadi seorang pemimpin kita harus memikirkan dulu banyak rakyat daripada diri sendiri. Itu resiko jadi pemimpin. Ya, kalau bisa nggak apa-apa nih kita yang kelaparan asal rakyat kita itu kenyang gitu loh. Nah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang akan datang atau pemimpin-pemimpin yang sekarang juga memiliki jiwa yang seperti itu ya. Itu harapan kita. Kepentingan bersama harus tetap diutamakan. Kemudian yang kedua ya, ada asas keadilan ya, asas keadilan. Ya, bicara tentang adil ya. Ini sangat menarik. Selalu saya bilang dalam materi-materi pembelajaran kita sebelumnya, baik di kelas pada saat itu, saya ambil contoh keadilan tentang hukum ya. Di Indonesia khususnya keadilan dalam segi penegakan hukum sangat memprihatinkan ya. Hukum kita itu cenderung tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya apa? Kalau sudah menyentuh orang miskin, orang tak berduit, gampang kali. Ya, gampang kali. Tapi kalau orang yang punya duit ya, hasil korupsi dan lain sebagainya, itu seakan-akan tidak tersentuh hukum. Kalau kalian nanti bisa lihat di YouTube atau di media-media yang lain ya, kamu lihat banyak itu penjara rasa hotel ya. Penjara rasa hotel ini berarti menunjukkan ada penegakan hukum yang tidak adil, atau ada hak-hak yang tidak adil ya. Harusnya dia mendapatkan hak yang sama dengan narapidana lain ya, hidupnya begini harus tetap sama, tidak boleh ada yang diistimewakan ya. Maka ini harapan kita, suatu saat jika kamu jadi pemimpin, ayo dong adil ya, buatlah kamu jadi orang yang adil. Biarpun manusia bukan tempatnya adil ya, artinya kita tetap berusaha untuk menjadi orang yang paling adil ya. Itu. Kemudian ada asas kejujuran ya. Kalau kata KPK ya, saya meminjam slogan KPK ini, berani jujur itu hebat ya, hebat. Ini jempol ya, bukan beras jempol ya, tapi jempol ya. Berani jujur itu hebat ya. Orang yang jujur adalah orang yang ingin maju. Apalagi kalau pemimpin kita adalah orang-orang yang jujur, mudah-mudahan insya Allah ya, kita bakal jadi negara yang maju. Kejujuran itu paling mahal. Tidak semua orang bisa berlaku jujur ya. Kemudian yang dikatakan kejujuran itu adalah keberanian berpikir, berkata ya. Kalau dia berani mengatakan, oh ini salah, katakan itu salah. Oh ini benar, katakan itu benar. Tidak perlu kita membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Itu tak boleh itu. Kalau benar katakanlah benar, kalau salah katakan salah, meskipun itu pahit ya. Kemudian ada asas solidaritas atau kebersamaan ya, solidaritas kebersamaan. Kita harus tetap bersama. Nanti ada keterkaitan dengan kerjasama nih. Kerjasama itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, atau bahasa simpelnya gotong royong ya, gotong royong ya. Mudah-mudahan ini masih tetap kita berlakukan dimanapun saja berada. Oke, baik. Ada asas kerjasama, tadi itu saya bilang kerjasama ya. Kemudian yang terakhir, dari semua komponen tersebut kita tutup dengan asas kesetiaan. Setia terhadap NKRI merupakan harga mati. NKRI harga mati. Baik, untuk soal latihan selanjutnya ya, soal latihan selanjutnya nanti kamu cukup jawab di kolom komentar channel YouTube saya. Kamu jawab. Soal yang pertama yaitu adalah tuliskan apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. 2. Jelaskan asas-asas dalam wawasan Nusantara. Yang ketiga, tuliskan dan jelaskan apa yang dimaksud asas wawasan Nusantara, yaitu asas solidaritas. Kemudian soal berikutnya, tuliskan dan jelaskan ya, apakah yang dimaksud dengan asas kepentingan bersama. Baik, itu saja soal yang saya berikan. Cukup kamu jawab di kolom komentar saya akan cek. Nanti kamu buat nama, misalkan di kolom komentar, Assalamualaikum, nama si Anu ya, kelas A. Soalnya langsung jawab saja ya, tidak perlu menulis ulang soal.